Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan fungsi kuadrat. Dalam menentukan fungsi kuadrat, kita membutuhkan beberapa informasi, yaitu yang pertama adalah beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Kemudian, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu Y. Dan yang keempat, titik puncak dan sumbu simetrinya. Nah, langkah yang pertama untuk mendapatkan fungsi kuadrat yaitu kita memisalkan fungsi kuadrat tersebut dengan fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian langkah selanjutnya mengikuti beberapa informasi yang telah disebutkan tadi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu jika diketahui beberapa titik koordinat yang lain. Bagaimana ya langkahnya? Yaitu jika fungsi kuadrat tersebut melalui koordinat P, Q, maka diperoleh Fp itu sama dengan Q. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5. Ya, ini gambar grafik yang melalui 3 titik tadi ya anak-anak. Kemudian langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memisalkan fungsi kuadratnya, yaitu menjadi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Karena melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4, dan 1,5, maka kita substitusikan nilai x dan y-nya, sehingga ini merupakan nilai x negatif 1 dan nilai y-nya negatif 1. Jadi kita peroleh F negatif 1 itu sama dengan negatif 1. Kemudian untuk titik yang 0,4, X-nya adalah 0, jadi F0, dan Y-nya adalah 4, sehingga F0 itu sama dengan 4. Dan untuk titik yang 1,5, kita masukkan X-nya itu 1, dan Y-nya adalah 5, sehingga F1 itu sama dengan 5. Yang pertama, kita substitusikan nilai F0 itu sama dengan 4 ke dalam fungsi kuadrat ini. Kita masukkan nilai X itu sama dengan 0 ke dalam fungsi kuadrat, sehingga kita peroleh nilai C sama dengan 4. Kemudian setelah kita ketahui nilai C sama dengan 4, dapat kita tulis kembali fungsi kuadratnya, yaitu Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah 4. Kemudian lanjut untuk titik yang negatif 1, negatif 1, itu kita substitusikan nilai X-nya adalah negatif 1 ke dalam fungsi kuadrat tadi. Sehingga kita peroleh A dikurangi B ditambah 4 sama dengan negatif 1. Diperoleh persamaan A dikurangi B itu sama dengan negatif 5. Anggap itu sebagai persamaan 1. Kemudian untuk titik yang 1,5 atau F1 itu sama dengan 5, kita substitusikan juga nilai X sama dengan 1 ke dalam fungsi kuadrat. Diperoleh A ditambah B ditambah 4 itu sama dengan 5. Jadi, diperoleh persamaan A ditambah B itu sama dengan 1. Anggap sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini, kita jumlahkan A dikurangi B sama dengan negatif 5, dijumlahkan dengan A ditambah B sama dengan 1, sehingga diperoleh 2A itu sama dengan negatif 4. Jadi nilai A-nya adalah negatif 2. Kemudian kita cari nilai B-nya. Dari persamaan 2 ini bisa kita tulis B sama dengan 1 dikurangi A. Kemudian kita masukkan nilai A-nya adalah negatif 2, sehingga kita peroleh nilai B adalah 3. Diperoleh nilai A itu sama dengan negatif 2, nilai B itu adalah 3, dan nilai C adalah 4. Sehingga fungsi kuadratnya dapat kita tuliskan
negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Jadi, fungsi kuadrat dari soal tadi adalah negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Untuk informasi selanjutnya, jika yang diketahui adalah titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu x. Bagaimana ya langkahnya? Jika fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik p, 0 dan q, 0, maka fungsi kuadrat tersebut dapat kita tuliskan menjadi fx sama dengan a dikalikan x dikurangi p dikali x dikurangi q. Langsung ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik potong sumbu x pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0, serta memotong sumbu y pada koordinat 0,3. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, yang pertama, biasa kita memisalkan terlebih dahulu fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian, karena memotong sumbu x pada koordinat negatif 2,0 dan 3,0, maka kita substitusikan ke fungsi kuadrat yang syaratnya tadi, yaitu a dikali x dikurangi p dikali x dikurangi q. Nah, di sini kita anggap negatif 2 ini adalah p. Kemudian 3 ini adalah q, sehingga kita peroleh fx sama dengan a dikali x ditambah 2. Kenapa ini ditambah 2? Karena tadi rumusnya a dikali x dikurangi p dikali x dikurangi q. Maka negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi a dikali x ditambah 2 dikali x dikurangi 3. Kemudian, karena memotong sumbu y pada koordinat 0,3, maka diperoleh f0 itu sama dengan 3. Kita substitusikan nilai 0 ke dalam rumus fungsi kuadrat tadi. Didapatkan a kali 0 ditambah 2 kali 0 dikurangi 3. Maka kita peroleh F0 adalah negatif 6A. Karena kita sudah mengetahui F0 itu sama dengan 3, sehingga diperoleh negatif 6A itu sama dengan 3. Jadi nilai A adalah negatif setengah. Kemudian kita bentuk fungsi kuadratnya. Fx itu sama dengan setengah kali x ditambah 2 dikali x dikurangi 3. Kita jabarkan menjadi negatif setengah kali x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Sehingga kita peroleh fx adalah negatif setengah x kuadrat ditambah setengah x tambah 3. Jadi fungsi kuadratnya yaitu negatif setengah x kuadrat ditambah setengah x tambah 3. Oke, selanjutnya. Jika diketahui titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu y. Bagaimana ya langkahnya? Jika fungsi kuadrat memotong sumbu y di titik 0, r, maka diperoleh itu fungsinya f0 sama dengan r. Dengan mensubstitusikan nilai 0 pada fx, diperoleh f0 itu sama dengan a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah C, sehingga kita peroleh C itu sama dengan R. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak pada titik koordinat negatif 1,3, serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1. Nah, grafik dari soal tadi adalah seperti ini. Karena kita mengetahui titik puncaknya adalah negatif 1,3, maka kita bisa menggunakan rumus fungsi kuadrat
A dikali X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Nah, XP dan YP ini adalah titik puncak ya. Kemudian kita substitusikan nilai titik puncaknya negatif 1,3 itu ke dalam fungsi kuadrat ini. Sehingga kita peroleh fx itu sama dengan A dikalikan X ditambah 1 kuadrat tambah 3. Kemudian untuk titik yang 0,1 ini, karena dia memotong sumbu Y, maka F0 itu sama dengan 1. Kita substitusikan nilai 0 ke dalam fungsi kuadrat ini. Jadi kita peroleh A dikali 0 ditambah 1 kuadrat ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh nilai A adalah negatif 2. Setelah kita mengetahui nilai A-nya, maka kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat ini. Sehingga kita peroleh negatif 2 kali X ditambah 1 kuadrat ditambah 3. Kita jabarkan, X ditambah 1 kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kita kalikan dan kita hitung, sehingga ditemukan Fx adalah negatif 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Jadi, fungsi kuadrat dari soal tadi adalah Fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Lanjut ke informasi yang terakhir, yaitu jika diketahui titik puncak dan sumbu simetri. Jika fungsi kuadrat tersebut memiliki titik puncak di S, T, maka diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garis X sama dengan S. Kita ke contoh soal. Tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki sumbu simetri X sama dengan negatif setengah yang memotong sumbu X pada titik koordinat 2,0 dan memotong sumbu Y pada koordinat 0,2. Gambar grafiknya seperti ini. Yang pertama adalah kita memisalkan fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifat simetri, karena dia membagi menjadi dua persis, kita hitung jarak dari 2,0 ke titik negatif setengah itu berapa? Yaitu 2,5. Maka kita jumlahkan ke bagian yang sini, sehingga kita peroleh titik negatif 3,0. Karena memotong sumbu X pada koordinat 2,0 dan negatif 3,0, maka fungsi kuadratnya dapat kita ubah menjadi fx sama dengan A dikali X dikurangi P, yaitu P-nya adalah 2, dikali X dikurangi Q. Q-nya negatif 3. Jadi, fx sama dengan A dikali X dikurangi 2 dikali X ditambah 3. Kemudian, karena memotong sumbu Y pada koordinat 0,2, maka kita peroleh F0 itu sama dengan 2. Kita substitusikan nilai X itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh A dikali 0 dikurangi 2 kali 0 ditambah 3. Jadi, F0 itu sama dengan negatif 6A. Karena sebelumnya sudah diketahui bahwa F0 itu sama dengan 2, maka kita tuliskan negatif 6A itu sama dengan 2. Jadi, nilai A adalah negatif 1/3. Diperoleh fungsi kuadrat itu negatif 1/3 dikali X dikurangi 2 dikali X ditambah 3. Di sini kita jabarkan, kemudian kita peroleh fx sama dengan negatif 1/3 x kuadrat dikurangi 1/3 x tambah 2. Jadi, fungsi kuadratnya adalah negatif 1/3 x kuadrat dikurangi 1/3 x tambah 2. Ya, kita masuk ke aplikasi fungsi kuadrat, yaitu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan fungsi kuadrat.
Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan fungsi kuadrat yaitu yang pertama, memisalkan yang belum diketahui dengan variabel, bisa menggunakan variabel X atau yang lainnya. Setelah kita membaca soal, kita akan tahu apa yang akan dicari. Nah, yang dicari itu kita misalkan menjadi variabel, bisa kita misalkan sebagai variabel X. Kemudian langkah yang kedua, menyusun persamaan berdasarkan info yang diberikan menjadi model matematika. Jadi semuanya kita ubah menjadi variabel dan operasi hitung. Kemudian langkah yang ketiga, menjadikan persamaan tersebut bentuk fungsi kuadrat. Kemudian langkah yang terakhir yaitu selesaikan. Dalam kasus fungsi kuadrat itu biasanya yang ditanyakan adalah dua macam, bisa nilai optimum, yaitu nilai terbesar atau nilai terkecil, dan kondisi saat mencapai nilai terbesar atau terkecil tersebut. Jadi, jika ditanya nilai terbesar atau terkecil, berarti kita cari nilai optimum. Nah, nilai optimum itu apa? Nilai optimum itu nilai Y. Bisa kita cari dengan D dibagi negatif 4A. Lalu kemungkinan yang selanjutnya adalah kondisi saat tercapai nilai optimum tersebut. Maksudnya, misalkan kalau pada luas, jadi berapa ukurannya saat dia mencapai nilai maksimum, itu bisa kita cari dengan menggunakan sumbu simetri, yaitu kita cari nilai X-nya. Nah, 2 poin itu saja yang biasa ditanyakan pada aplikasi fungsi kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Jumlah dua bilangan bulat itu sama dengan 20. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di sini ada dua bilangan bulat. Kemudian kita misalkan saja dua bilangan bulat tadi menjadi A dan B. Maka jumlah dua bilangan bulat itu sama dengan 20. Bisa kita tulis dengan A ditambah B sama dengan 20. Di sini kita bisa memisalkan satu saja. Kita pilih B sama dengan 20 dikurangi A. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Berarti kita cari nilai A kali B. Dia terbesarnya itu berapa? F dalam A itu sama dengan A dikalikan B. Karena kita sudah mengetahui bahwa B itu sama dengan 20 dikurangi A, maka kita ganti nilai B menjadi 20 dikurangi A. Sehingga nilai F dalam A itu adalah 20A dikurangi A kuadrat. Dari sini kita tulis nilai A, koefisien dari A kuadrat itu sama dengan negatif 1. Kemudian nilai B atau koefisien dari A itu adalah 20. Dan nilai C-nya adalah 0. Yang ditanyakan adalah nilai maksimal. Y kita dapatkan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi dengan negatif 4A. Diperoleh, kita substitusikan nilai ABC ke dalam rumus ini. Sehingga nilai Y-nya kita peroleh 100. Jadi hasil kali terbesar kedua bilangan adalah 100. Untuk contoh soal yang kedua yaitu keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Nah, di sini yang dicari adalah ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum. Berarti kita cari nilai X-nya. Oke, kita selesaikan. Yang diketahui adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita masukkan nilai 100, berarti 100 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kita bagi 2, didapatkan panjang tambah lebar itu sama dengan 50.
Lalu kita misalkan L sama dengan 50 dikurangi P. Kemudian yang diminta adalah luas. Luas rumusnya adalah P kali L. Kita substitusikan nilai L 50 dikurangi P, sehingga didapatkan P dikali 50 dikurangi P. Jadi untuk luasnya adalah 50P dikurangi P kuadrat. Dari sini kita bisa memperoleh nilai A, B, dan C. Nah, nilai A-nya itu adalah negatif 1, nilai B-nya adalah 50, dan nilai C-nya adalah 0. Karena menentukan ukuran, maka kita akan mencari nilai X-nya dengan menggunakan rumus sumbu simetri, yaitu negatif B dibagi 2A. Kita substitusikan nilai A dan B, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 25. Nah, nilai X ini sama dengan P. Kemudian kita substitusikan ke rumus yang L sama dengan 50 dikurangi P. Didapatkan 50 dikurangi 25, sehingga L-nya adalah 25, atau lebarnya adalah 25. Jadi, ukuran persegi panjang agar luasnya maksimum adalah 25 kali 25. Di pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan soal pada Google Form yang telah Ibu kirimkan linknya melalui grup WhatsApp. Tetap semangat anak-anak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.